Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu, amin. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang Ella ucapin. Semoga teman-teman enjoy tonton videonya. Nah, sebelumnya Ella berharap untuk teman-teman agar mau support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan di-share ke sosial media teman-teman lainnya agar kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Islam di Eropa memang belum menjadi mayoritas, tapi jika ditelisik, ada salah satu negara yang mempunyai jumlah penganut muslim terbanyak di Eropa, yaitu Jerman. Mari kita simak seperti apa awal mula Islam berkembang di Jerman, kita bagi ke dalam beberapa pembahasan. Islam hadir di Jerman sejak tahun 1600-an. Sesuai catatan sejarah, kaum muslim pertama kali tiba di Jerman sebagai tawanan dari pengepungan di kota Wina, Austria yang dilancarkan oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1683. Kita bahas sedikit peristiwa pertempuran di Wina. Pertempuran Wina adalah sebuah pertempuran dalam perang Austria melawan Ottoman yang terjadi tepatnya tanggal 12 September 1683 antara pasukan kerajaan Ottoman, Austria, dan Polandia, tepatnya di Wina, ibu kota Austria. Selama 2 bulan dikepung oleh tentara Ottoman dan kemenangan sebenarnya sudah hampir jatuh ke tangan Kerajaan Ottoman. Namun, Kaisar Austria kemudian mendapat bantuan dari Polandia, sehingga kepungan tentara Ottoman bisa dilawan dan mereka terpaksa mundur dari medan pertempuran. Pertempuran ini menandai titik balik dalam konflik sepanjang 300 tahun antara pasukan kerajaan Eropa Tengah dan kerajaan Ottoman. Sepanjang 16 tahun setelah pertempuran ini, para kaum Habsburg dari Australia dan sekutunya bergerak merebut dan mendominasi wilayah selatan Hongaria dan beberapa kuasa dari kerajaan Ottoman, yang membuat pengaruh Ottoman semakin kecil dan resmi hilang di tahun 1923. Tercatat ada 4,4 juta hingga 4,7 juta jiwa muslim yang ada di Jerman atau setara dengan 5,4 sampai 5,7% dari keseluruhan jumlah penduduk di Jerman berdasarkan info tahun 2016. Hal ini menjadikan Jerman menjadi negara kedua dengan penganut muslim terbanyak di Eropa setelah Prancis. Dari jumlah populasi muslim di Jerman, mayoritas merupakan pendatang dan keturunan migran dari generasi kedua atau ketiga. Dan penyumbang muslim terbanyak di Jerman adalah Turki. Di antara seluruh negara bagian di Jerman, Nordrhein-Westfalen merupakan negara bagian dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Jerman, yaitu sekitar 1.343.000 jiwa berdasarkan info di tahun 2016. Keberadaan bangunan masjid di Jerman sudah ada sejak akhir abad ke-18. Masjid pertama di Jerman dibangun di kota Schwetzingen. Raja Frederick II, pemegang Kekaisaran Roma dan Raja Yerusalem dan Sicilia, pernah berkata pada tahun 1740-an bahwa semua agama adalah sama dan baik jika orang-orang yang memeluknya jujur, dan bila Turki datang kemari dan ingin tinggal di negara ini, maka kita akan dirikan bagi mereka masjid-masjid. Pada 1779, Jerman membangun Masjid Schwetzingen di dalam kompleks Istana Schwetzingen dengan rancangan arsitek Prancis yaitu Nicolas de Pigage. Pembangunan masjid memakan waktu selama 15 tahun, yakni dari 1779 hingga 1796. Meski bertujuan untuk menghormati toleransi, tetapi ada isu yang beredar bahwa Schwetzingen dibangun sebagai hadiah bagi salah satu istri Raja Turki yang beragama Islam. Isu lain menyatakan bahwa salah satu bangsawan yang hidup di sana pada masa itu memeluk agama Islam. Kini bangunan masjid tidak lagi digunakan sebagai tempat untuk ibadah, melainkan telah dialihfungsikan sebagai objek wisata dan bangunan bersejarah. Masjid Schwetzingen dapat dikunjungi oleh para pengunjung setiap hari, kecuali di hari Senin.
Selain Schwetzigen, masjid bersejarah lainnya adalah Masjid Berlin Tur Sahitlik Jami atau biasa dikenal dengan nama Masjid Sahitlik. Bedanya, Schwetzigen telah menjadi bekas masjid, namun Sahitlik masih difungsikan sebagai tempat ibadah. Masjid Sahitlik dibangun pada tahun 1983. Nama Sahitlik diambil dari bahasa Turki yang berarti para syuhada. Itu diartikan karena Masjid Sahitlik berada di areal pemakaman Sahitlik yang artinya pemakaman para syuhada, pemakaman Islam tertua di Jerman. Pemakaman Sahitlik merupakan pemakaman yang diberikan oleh pemimpin Prusia kala itu adalah Raja Frederick Wilhelm III saat perwakilan diplomatik Kesultanan Ottoman Ali Aziz Effendi meninggal dunia pada abad ke-18. Dengan gaya arsitektur Ottoman, masjid yang terletak di Jalan Columbiadam Tempelhof Berlin tersebut dirancang oleh arsitek Turki, Hilmi Cenak. Masjid Sahitlik memiliki kubah besar dan 2 menara lancip dan kompleknya masih menjadi wilayah diplomatik pemerintah Turki. Seiring berjalannya waktu, Masjid Sahitlik telah mengalami beberapa kali renovasi sehingga luasnya pun bertambah. Untuk luas masjid telah mencapai 1.360 meter persegi, namun jika digabung dengan taman dan komplek pemakaman, maka luasnya menjadi 2.805 meter persegi. Orang Muslim pertama di Jerman yang masuk parlemen. Seorang politikus yang merupakan keturunan Turki dan beragama Islam berhasil masuk ke parlemen Jerman pada 1994 bernama Cem Özdemir, merupakan anak dari imigran Turki yang datang melalui program tenaga kerja asing. Ia mendapatkan kewarganegaraan Jerman pada 1983 dan memiliki hak politik yang membuatnya bisa maju ke parlemen. Dan satu hal yang harus kamu tahu tentang Jerman, kehidupan sesama jenis merupakan hal yang lumrah di sana dan kabarnya sudah legal oleh pihak pemerintah. Jadi jangan terkejut bila berkunjung ke sana kalian melihat hubungan sesama laki-laki atau perempuan terlihat sangat intim. Nah, itu dia teman-teman, jejak bersejarah Islam di Jerman yang udah Ella rangkum singkat dan padat. Buat teman-teman yang muslim di Jerman yang mana tahu ngelihat video Ella yang satu ini, bisa dibantu untuk tambahan informasi dan pengalaman gimana sih rasanya menjadi muslim di negara Jerman yang teman-teman rasakan. Kalau teman-teman mau share, kita bisa belajar bareng dan bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk saran dan informasi tambahan langsung aja tulis di kolom komentar. Pokoknya deh teman-teman, matur nuwun sangat. Semoga di episode story by Ella hari ini Ella bisa memberi informasi yang ikut menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, di-share ke sosial media teman-teman lainnya. Kalau teman-teman suka, dibantu klik tombol like-nya ya. Sampai jumpa di video Jejak Islam Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, di hari Sabtu Ella bakal upload video resep memasak yang simple. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.